Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang anggotanya terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Hermawan, selaku moderator. Terus yang kedua ada Andi Faidil Bahtiar, terus ada Jumrah, dan ada Rahma Kavitaloka. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu integrasi vertikal dalam ekonomi industri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Next. Mana ada kelihatan? Oke, baik. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu definisi integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah strategi bisnis di mana sebuah perusahaan mengambil alih atau mengontrol beberapa tahapan dalam rantai pasokannya, baik ke hulu atau pemasok maupun ke hilir sebagai pendistribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kontrol dan keuntungan. Terus ada pentingnya integrasi vertikal. Integrasi vertikal membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, meningkatkan kualitas produk, dan mengoptimalkan biaya produksi strategi. Strategi ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar. Adapun tujuan dari materi ini menjelaskan jenis-jenis integrasi vertikal, alasan perusahaan menerapkannya, dan tantangan yang dihadapi serta contoh nyata dari perusahaan yang sukses menerapkan integrasi vertikal ini. Slide selanjutnya akan saya berikan ke pemateri yang kedua. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi vertikal. Nah, ada dua jenis-jenis integrasi vertikal. Yang pertama yaitu integrasi vertikal maju. Integrasi vertikal maju terjadi ketika perusahaan mengontrol tahapan distribusi atau penjualan produknya. Contohnya, produsen pakaian yang membuka toko retail sendiri. Nah, adapun keuntungan yang didapat yaitu lebih dekat dengan konsumen, kontrol atas branding, dan margin keuntungan yang lebih tinggi. Adapun kerugiannya yaitu biaya operasional tambahan dan resiko over ekspansi. Selanjutnya yaitu integrasi vertikal maju. Nah, integrasi vertikal maju terjadi ketika perusahaan mengontrol tahapan produksi bahan baku atau pasokan. Contohnya, perusahaan makanan yang memiliki lahan pertanian sendiri. Keuntungannya yaitu stabilitas pasokan, pengurangan biaya bahan baku, dan kontrol kualitas. Adapun kerugiannya yaitu investasi awal yang lebih besar dan risiko manajemen yang kompleks. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah alasan perusahaan melakukan integrasi vertikal. Yang pertama itu pengendalian rantai pasokan, di mana integrasi vertikal ini memungkinkan perusahaan menguasai tahap-tahap rantai pasokan, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Dengan memiliki atau mengontrol pasokan produsen dan distributor, perusahaan bisa mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal. Yang kedua itu efisiensi biaya. Dengan menghilangkan pihak ketiga, misalnya distributor, agen, atau pemasok independen, perusahaan dapat memotong biaya tambahan seperti margin keuntungan, mitra, atau biaya transaksi. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas produk. Kontrol penuh atas proses produksi memungkinkan perusahaan menerapkan standar kualitas konsisten di setiap tahap. Adapun yang terakhir itu memperluas pasar. Dengan menguasai distribusi, perusahaan bisa menjangkau konsumen lebih luas, baik secara geografis maupun secara segmen pasar. Mungkin
Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah tantangan dalam integrasi vertikal. Yang pertama adanya biaya tinggi. Investasi awal untuk mengakuisisi atau membangun fasilitas baru bisa sangat besar. Yang kedua, manajemen yang kompleks. Dengan mengelola berbagai tahapan produksi dan distribusi membutuhkan sumber daya dan keahlian yang lebih banyak. Lalu, yang ketiga adalah resiko overekspansi. Perusahaan dapat kehilangan fokus pada bisnis intinya atau pada bisnis utamanya jika terlalu banyak berekspansi. Lalu yang keempat adanya regulasi, yaitu beberapa industri memiliki regulasi ketat yang membatasi integrasi vertikal. Oke, pemateri terakhir, terima kasih, maupun pemateri 2 dan 3 lainnya. Adapun kesimpulan dari presentasi kami bahwa integrasi vertikal itu merupakan gabungan suatu perusahaan yang dimana salah satu perusahaan mungkin membuat salah satu produk, contohnya seperti HP, terus mereka untuk mengurangi biaya produksinya, mereka membuat perusahaan lain yang dimana tugasnya untuk membuat bahan-bahan baku atau barang input untuk menghasilkan barang output yang lebih baik. Contohnya seperti Tesla, mereka membuat baterai sendiri untuk sebagai energi yang digunakan untuk mobil, gitu. Simpelnya begitu. Terima kasih atas perhatian bagi audiens yang sudah menonton presentasi kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.